Berjumpa lagi dalam program Merawat Jiwa. Saat ini kita akan melanjutkan bacaan kita yang diambil dari Kejadian 27 ayatnya 1 sampai 40. Di sini Alkitab memberikan judul Yakub diberkati Iskak sebagai anak sulung. Ketika Iskak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnya lah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau. "Ya, Bapa." Berkatalah Iskak, "Lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya aku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Iskak berkata kepada Esau anaknya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang, anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati." Lalu kata Yakub kepada Ribka, ibunya, "Tetapi Esau, kakakku, adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulitku licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olok dia. Dengan demikian aku akan mendapatkan kutuk atas diriku dan bukan berkat." Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah, ambil kambing-kambing itu." Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah punya Esau, anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnya lah dikenakan oleh Yakub anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkan pada kedua tangan Yakub dan pada leher yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," sahut ayahnya. "Ya, anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadamu. Bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku." Lalu Iskak berkata kepada anaknya itu, "Apakah juga engkau mendapatkannya, anakku?" Jawabnya, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Lalu kata Iskak kepada Yakub, "Datanglah mendekat, anakku, supaya aku meraba engkau, apakah engkau ini anak Esau atau bukan." Maka Yakub mendekati Iskak ayahnya, dan ayahnya itu meraba serta berkata, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau."
Jadi Iskak tidak mengenal dia, karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Iskak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Jawabnya, "Ya." Lalu berkatalah Iskak, "Dengan dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau." Jadi didekatkannya makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan. Dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Iskak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat, dan ciumlah aku, anakku." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Iskak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya dia, katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan Allah, yang memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuas atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah dia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia." Setelah Iskak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Iskak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapak, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Iskak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu, dan yang telah membawakannya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang, dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap seorang yang diberkati." Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga, ya Bapa." Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya, dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Kata Esau, "Bukankah tempat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku? Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku." Lalu katanya, "Apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku?" Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, "Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat, ya anakku?" Kata Esau kepada ayahnya, "Hanya berkat yang satu itukah ada padamu, ya Bapa? Berkatilah aku ini juga, ya Bapa." Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawab, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu."
Demikianlah sabda Tuhan, berbahagia setiap kita yang mendengar dan merenungkan kebenaran sabdanya. Saat ini kita akan bersama-sama dituntun dengan tema cinta yang menyesatkan. Segala sesuatu yang berlebihan pada dasarnya akan menimbulkan dampak yang buruk. Demikian pula dalam hal cinta. Cinta akan sesuatu yang dijalani secara berlebihan juga tidak baik karena akan menimbulkan perilaku-perilaku yang cenderung ke arah negatif. Sebagai contoh, orang yang terlalu cinta kepada pasangannya biasanya akan menunjukkan sikap posesif, penuh kecurigaan. Demikian pula cinta yang berlebih antara orang tua kepada anaknya juga kerap kali menimbulkan sikap-sikap yang dianggap sebagai kebenaran, seperti terlalu memanjakan, menuruti apapun yang diinginkan anak, dan lain sebagainya. Sikap di atas tentu saja sering dianggap tidak keliru dengan alasan karena cinta, yang pada kenyataannya sebenarnya menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap anak maupun terhadap pasangan. Ribka yang dahulu mandul diberikan Tuhan anak kembar Esau dan Yakub. Itu semua terjadi oleh karena permohonan Iska kepada Allah. Memang sejak saat kandungan Allah sudah menetapkan Yakub yang lebih muda menjadi berkuasa atas yang lebih tua, Esau. Kedua anak ini ternyata memiliki kepribadian berbeda. Esau cenderung lebih kelaki-lakian karena suka berburu, kemudian tinggal di padang. Namun kebalikannya, Yakub itu anak rumahan, dia bersikap tenang dan sebagainya, orang yang kalem. Dari dua anak dengan kepribadian berbeda ini ternyata juga kedua anak ini menjadi favorit tersendiri bagi orang tuanya. Ribka memfavoritkan Yakub karena sering tinggal di rumah. Iska memfavoritkan Esau yang suka berburu, yang suka tinggal di padang dan lain sebagainya. Ribka yang lebih sayang kepada Yakub dan Iska yang lebih sayang kepada Esau. Kedua sikap ini ternyata bukanlah bentuk sikap yang baik, yang artinya orang tua harus mulai berhati-hati dalam hal ini untuk lebih adil atau tidak ada yang namanya sikap pilih kasih terhadap anak-anaknya. Peristiwa Esau yang menjual hak asulungannya pada Yakub dapat juga memunculkan pertanyaan tersendiri. Apakah itu semua pemikiran Yakub atau memang Ribka yang sudah mencekoi Yakub dengan ide-ide yang demikian? Ada kejanggalan pula mengapa Esau menjual hak sulung dengan mudah. Yang pertama, mungkin Esau tidak mengetahui apa itu hak sulung dan betapa pentingnya hak sulung. Namun Yakub sudah jauh mengerti apa itu hak sulung karena didikan dari Ribka. Kecurangan yang dilakukan Yakub pada Esau tidak berhenti pada pengambilan hak sulung. Oleh karena bujukan dan dukungan dari Ribka, Yakub pun diajari untuk mengambil berkat yang seharusnya untuk Esau dari Iska dengan cara tipu muslihat. Kita bisa belajar dari kisah ini bahwa cinta Ribka kepada anaknya Yakub justru menjadikan Yakub berperilaku buruk atau malah mengarahkan Yakub untuk melakukan perbuatan dosa. Yang jelas bahwa Iska tidak mengetahui siapa
yang ia berkati pada saat itu. Ia mengira bahwa Esau anaknya lah yang mendapatkan berkat. Namun di sisi lain kita juga mengetahui bahwa Ishak juga melanggar apa yang sudah menjadi ketetapan Allah itu sendiri. Sejak dalam kandungan, Allah sudah mengingatkan bahwa adiknya yang lebih muda nantinya yang akan berkuasa. Ini sudah menjadi ketetapan Allah. Sikap pilih kasih Ribka dan Ishak inilah yang pada dasarnya membuat keluarga justru berantakan dan adanya timbul perang saudara. Yakub telah berhasil mengambil berkat dari Esau, juga harus menerima konsekuensi atas perilakunya. Walaupun sejak semula Yakub dipilih Allah, Allah tidak menghilangkan akibat dari perilaku buruk Yakub walaupun ia adalah orang yang dipilih Allah. Demikian semakin mengajak kita untuk tidak terlalu senang dengan titel anak-anak Allah, yang artinya jangan kita beranggapan saat kita menjadi anak-anak Allah kemudian saat kita berbuat buruk, saat kita berperilaku dosa, Allah kemudian tidak memberikan penghukuman, tidak memberikan tanggung jawab atas perbuatan kita. Yang artinya justru menjadi anak-anak Allah, menjadi pengikut Kristus itu memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar, yaitu hidup dalam kebenaran. Keburukan tetap menjadi kesalahan di hadapan Allah, yang pasti akan memunculkan akibat yang harus ditanggung. Demikian pula sebagai orang tua, mari kita jauh lebih bijak di dalam menyatakan kasih kita kepada anak-anak. Anak-anak kita berikan cinta kasih yang adil, cinta kasih yang tidak tebang pilih, mengarahkan mereka, mengajarkan mereka dalam hal kebaikan. Janganlah karena kecintaan kita yang terlalu besar terhadap anak-anak, justru disadari atau tidak, kita mengajarkan hal-hal buruk kepada anak kita yang nantinya justru menjadikan anak-anak kita pribadi yang buruk pula. Hanya Tuhan